kita cek Kitabut Tarawih Sahih Al-Bukhari ya. Kitabut Tarawih. Kitabut Tarawih. Nah ini ya. Kitabut Sholatit Tarawih. Kitabut Sholatit Tarawih ada babu fadli man koma Ramadona. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Nah, kita lihat di Kitabut Tarawih, itu kumpulan hadis-hadis seputar tarawih ya. Kumpulan hadis-hadis seputar tarawih. Kemana teh? Wis. Masuk ke hadis, klik. Tidak bisa diklik ya. Di bab fadlu man koma Ramadan. Ada di grup. Nah, hadis pertama seputar tarawih itu adalah hadis, ada penunjuk gak ya? Penunjuk atau apa? Pulpen ada nggak? Itulah spidol. Ya, kering. Nah, di sini di kitab Fadlu Man Qoma Ramadan itu ada hadis. Ada hadis dari Abu Hurairah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li Ramadan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan. Man qamahu imanan wahtisaban. Siapa yang qiyamu Ramadan karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti diampuni segala dosa yang telah lalu. Nah, ini keutamaan Ramadan ya. Itu diampuni segala dosa yang telah lalu. Nah, kemudian hadis kedua yaitu sanad hadis dari Abu Hurairah, hadis nomor 1905. Sanad hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Nakunaon itu? Sanad hadis dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban, sama seperti tadi ya. Kehalangan aya Kang Wawan, ketinggali Kang Wawan. Barang siapa yang qiyamu Ramadan karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap keridhaan Allah ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Pasti diampuni segala dosa yang telah lalu. Kemudian berkata Ibnu Syihab, qala Ibnu Syihabin, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wal amru ala dzalik. Dan hal tersebut atas yang demikian, maksudnya adalah Nabi tidak melanjutkan tarawih, hanya 3 malam dan tetap begitu. Summa kanal amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian terus seperti itu, tidak ada tarawih
pada masa kekhalifahan Abu Bakar, wasadron dan mulai muncul lagi tarawih min khilafati Umar radhiyallahu anhu pada masa kekhilafahan Umar. Nah, jadi di masa Nabi itu tarawih cuma 3 malam, kemudian tidak dilanjutkan. Nah, ada alasan ya tidak dilanjutkan itu karena takut diwajibkan. Lalu di zaman Abu Bakar juga tidak ada tarawih, baru di masa Umar bin Khattab muncul lagi tarawih. Nah, ini kan hadis 1905. Kita lanjutkan berarti ke 1906, next, klik. Nah, ini sejarah tarawih ya. Jadi biar jelas apakah ada tahajud atau witir setelah tarawih. Nah, kita lihat aja sejarahnya. Nah, sanad hadis dari Abdurrahman bin Abdul Qori annahu qala, dia berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadhan. Aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada malam Ramadan. Ilal masjidi, ke masjid. Kalau sekarang mungkin istilah Jokowi mah belusukan. Tapi ya jauh ya. Jokowi bukan Umar, Umar juga bukan Jokowi. Ini belusukannya malam soalnya. Tidak ada wartawan Tempo atau wartawan apalah. Nah, pada saat Umar belusukan ngecek masjid, faidan nasu auzaun mutafarriquna. Kemudian Umar melihat orang-orang ada berbeda-beda, berpencar, terpisah di masjid itu. Yusolli rajulu li nafsihi, ada yang seseorang sholat sendiri, wa yusolli rajulu fayusolli bi sholatihi rahtu. Ada seseorang sholat lalu diikuti oleh beberapa orang. Rahtu itu hitungan antara 3 sampai 9 orang. Faqala Umaru, lalu Umar berkata, inni ara lau jama'tu haula'i. Sesungguhnya aku memiliki pandangan seandainya aku satukan mereka, jadi supaya tidak terpencar ya, ala qari'in wahidin, dalam satu imam saja, lakana amsala, pastilah lebih bagus gitu, lebih enak lah terlihatnya. Nah, jadi di malam sebelumnya Umar berencana untuk menyatukan orang dalam satu imam. Jadi tarawihnya sudah ada, cuma tidak disatukan dalam satu imam. Fajama'ahum, kemudian Umar menyatukan mereka ala Ubay bin Ka'bin, atas satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian kata Abdurrahman bin Abdul Qori, kemudian aku keluar bersamanya di malam lain, wan nasu yusalluna, dan orang-orang dalam keadaan sholat, bisolati qori'ihim, dengan sholat imam mereka. Nah, sekarang satu imam. Nah, ini yang kemudian mengawali adanya tarawih di zaman Umar bin Khattab. Qala Umar berkata, nikmal bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, yang dimaksud bid'ah di sini bukan bid'ah dalam arti bahasa syara, bukan. Jadi di dalam kitab Lisanul Arab itu bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, tapi secara syara'nya sunnah gitu. Karena kan ini dilakukan oleh Nabi walaupun 3 hari kan. Lalu Umar mengikuti langkah Nabi tersebut, itu kan
yang kemudian nanti dikenal dengan istilah tarawih gitu. Jadi bukan bid'ah. Bid'ah itu karena di zaman Abu Bakar kan tidak ada tarawih. Kalaupun ada juga kayak tadi terpisah-pisah. Baru di zaman Umar disatukan kan. Nah, jadi istilah bid'ah di sini harus hati-hati ya, bukan pengertian bid'ah hasanah, bukan. Tapi bid'ah di sini perkara yang baru muncul lagi setelah sebelumnya ada di zaman Nabi gitu. Jadi hakikatnya sunnah bukan bid'ah gitu. Nah, kemudian kata Umar, wallati yanamuna anha, dan orang-orang yang tertidur darinya, maksudnya orang yang tidur tidak tarawih, afdolu minallati yakumuna, lebih utama daripada yang berdiri, yang sholat. Nah, ini apa maksud perkataan Umar? Orang yang tidur tidak tarawih lebih baik daripada orang yang sholat. Nah, yuridu yang dimaksud oleh Umar adalah akhir lail. Jadi orang tidur itu maksudnya untuk sholat di akhir malam. Berarti dia tidak tarawih, dia milih tidur agar bisa sholat di akhir malam. Nah, inilah yang jadi dalil bahwa tidak ada tahajud, tidak ada witir setelah tarawih gitu. Karena ketika Umar mengatakan seperti ini, berarti di sini pilihannya yang tidur untuk mempersiapkan sholat di akhir malam lebih utama daripada yang sholat tarawih di awal malam. Berarti tidak ada tahajud, tidak ada witir setelah tarawih. Nah, kenapa mengatakan begini? Wakanan nasu, dan orang-orang pada saat itu yakumuna awalahu, sholat malam di awal, yaitu tarawih teh gitu. Tapi Umar memilih yang akhir malam. Nah, ini jadi dalil bahwa tidak ada tahajud, tidak ada witir setelah tarawih. Jadi tinggal milih, ya, tinggal milih apakah mau tarawih gitu atau mau tahajud gitu. Jadi kalau misalkan mau tarawih berarti ya tidak tahajud. Kalau mau tahajud ya tidur, berarti tahajud atau sholat di akhir malam gitu. Jadi tidak ada dalil ya bagi orang yang setelah isya dia tarawih, nanti malam sholat lagi tahajud, itu tidak ada dalil. Jadi jelas sekali yang dikatakan Umar bin Khattab, yang tidur lebih baik daripada yang sholat. Jadi kalau mau sholat di akhir malam ya tidur, untuk mempersiapkan sholat di akhir malam. Kalau tidak memilih sholat di akhir malam berarti tarawih teh gitu. Dan orang-orang di zaman Umar bin Khattab tuh banyak yang memilih sholat di awal malam atau tarawih. Ya silahkan itu mah. Gitu. Kang Wawan, terkait berjamaahnya tarawih, apakah 3 hari Nabi itu diikuti sahabat bermakmum? Ya, pertanyaan bagus. Nah, kita jawab dengan hadis saja ya. Ini kan kita baru sampai nomor 1906 Kang Wawan. Berarti kita lanjut ke 1907. Kita klik ya. Nah, kita klik, ini sanad hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat wa dzalika fi Ramadan, dan itu pada bulan Ramadan. Tapi di sini belum dijelaskan ada yang bermakmum atau tidak gitu. Di nomor 1907. Nah, kita lanjutkan nomornya ke 1908 berarti. Nah, ini sanad hadis sama, masih dari Aisyah radhiyallahu anha.
akhbaratku, Aisyah mengabarkan kepada Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jaufil laili. Nabi SAW keluar di penghujung malam, pada suatu malam di penghujung malam. Penghujung malam berarti ya tengah malam atau akhir malam ya. Fasolla fil masjidi, lalu Nabi sholat di masjid. Ini Ramadan ya. Wasola rijalun bisolatihi, dan orang-orang sholat mengikuti sholat Nabi. Nah ini berarti berjamaah gitu. Berjamaah. Ini yang kemudian jadi dalil tarawih. Jadi sebenarnya nama tarawih bukan di zaman Umar ya. Di zaman Nabi sudah adanya ini. Fa'asbahan nasu, kemudian pada pagi hari orang-orang fatahaddasu, membicarakan apa yang mereka alami bersama Nabi, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Wah tadi sana orang sholat puting ujung Nabi mencek ramah gitunya, berarti kira-kira gitulah nya. Fastama'a aksaru minhum, lalu malam kedua berkumpul lebih banyak dari malam pertama. Fasallu ma'ahu, mereka pun ikut sholat bersama Nabi. Ini malam kedua. Fa'asbahan nasu, lalu di pagi harinya orang-orang membicarakan lagi fatahan nasu. Jadi kan kabita lahnya. Itu. Fakasuro ahlul masjidi minal lailati salisati. Kemudian ahli masjid makin banyak pada malam ketiga, lebih banyak dari malam kedua, bahkan malam ke-1. Fakharaja Rasulullah SAW, lalu Rasul keluar, fasolla, lalu sholat, fasollu bisolatihi. Mereka pun para sahabat sholat mengikuti sholat Nabi, maksudnya bermakmum ya. Falamma kanatil lailatur rabi'atu, ketika pada malam keempat, ajizal masjidu an ahlihi, masjid sudah tidak bisa menampung jamaah gitu, berarti membludak gitu malam keempat itu. Hatta kharaja, Nabi tidak keluar, justru ketika membludak itu Nabi tidak keluar untuk sholat malam itu, maksudnya untuk tarawihnya. Hatta kharaja li sholati subhi, sampai Nabi baru keluar untuk sholat subuh. Falamma qadal fajro, ketika Nabi menyelesaikan sholat subuh, akbala alan nasi, Nabi menghadap ke orang-orang, khutbah ya. Nah ini bisa jadi dalil ceramah untuk memanfaatkan momentum orang berkumpul. Tapi jadi dalil kultum ya. Karena kan ada ustaz salafi yang membid'ahkan, tidak bisa disebut bid'ah. Ini kan setelah sholat dan orang lagi berkumpul, selama tidak ditentukan ya bebas gitu. Di kota Bandung kan sebelum taraweh. Kalau di Kabupaten Bandung, saya jadwal di Banjaran setelah taraweh gitu. Ya ini mah memanfaatkan orang berkumpul. Fatasahada, lalu Nabi tasahud. Ya hamdalah tasahud kan. Sumakola, lalu Nabi bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, fa innahu lam yakhaf alayya, aku tidak mengkhawatirkan makanukum, kedudukan kalian atau semangat kalian. Walakinni khasyitu, tapi aku khawatir, antu froda alaikum, sholat tarawih itu diwajibkan kepada kalian, fata'jizu atau fata'jazu anha, lalu kalian merasa tidak kuat kalau itu menjadi hukum wajib. Fatuwfiya Rasulullah SAW, lalu Rasul wafat, wal amru ala dzalik, dan keadaan tetap begitu, yaitu tidak ada lagi tarawih. Jadi hanya 3 malam gitu. Nah itu sejarah adanya tarawih di masa Rasulullah SAW. Jadi cuma berapa tadi? 3 malam ya. Cuma 3 malam gitu.
Jadi jelas sekali bahwa apa namanya tarawih dengan cara berjamaah itu ada dalilnya. Walaupun dilakukan 3 malam, tapi itu bisa jadi dalil. Kemudian juga tadi kan di penghujung malam Nabi tarawihnya. Artinya itu sampai di waktu sahur berarti. Jadi ya sebenarnya kalau mau mengikuti tarawih ala Nabi nya, sholat isana berarti di akhir. Atau kalau sholat isya di awal, isya dulu ya, lalu santai dulu gitu. Nanti umpamanya misalkan jam 12, jam 1 gitu, atau jam 2 barulah tarawih. Gitu. Dan kenapa Nabi cuma 3 malam? Karena tadi kan khawatir diwajibkan, kan sudah wajib. Kan kalau kewajiban itu kalau ditinggalkan dosa. Kalau sunat ya nggak jadi dosa. Gitu ya. Ada pertanyaan, tidak ada sholat tahajud setelah tarawih, maksudnya kumaha Ustad? Nah, dari Bunda ND Razan. Ya tidak ada Bu. Jadi kan tarawih Nabi tadi disebutnya, ini saya perlihatkan teksnya ya. Nah, ini kan Nabi itu tarawihnya min jaufil lail, di penghujung malam gitu. Tarawihnya itu ya tamat sampai mau subuh gitu. Ya maksudnya sampai waktu sahur lah gitu. Jadi ya mana ada waktu buat 2 kali tarawih dan tahajud. Tarawih Nabi di penghujung malam gitu Bu. Makanya bagi yang ada tarawih juga ada tahajud ya tidak ada dalil. Karena tarawih Nabi sebenarnya ya di penghujung malam gitu. Tamat sampai subuh. Oke, hatur nuhun terang, alhamdulillah. Ya. Nah, ini biar lebih jelas, ini kan hadis 1908. Kita klik ya, kita klik lagi ke hadis nomor selanjutnya. Hadis 1909. Nah, ini biar jelas. Ini rokaatnya sekarang. Kita lihat rokaatnya. Sanad hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sa'ala Aisyata radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, pertanyaan kepada Aisyah adalah kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana kaifiat salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan? Nah, kaifa ini kalau di dalam kitab Umdatul Qori ya. Kaifa ini bisa 2 makna, bisa kaifa dalam arti kaifiat, bisa juga kaifiat dalam arti kamiat atau jumlahnya. Jadi nanti yang dijawab oleh Aisyah 2 sekaligus. Baik jumlah maupun cara ya. Nah, bagaimana cara qiyamu Ramadan Nabi? Faqalat, nah Aisyah mengatakan, ini penting ya. Makana yazidu fi Ramadan. Nabi tidak pernah lebih pada bulan Ramadan. Wala fi ghairihi, dan tidak juga lebih pada bulan lainnya. Jadi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan Nabi tidak pernah lebih ala ihda asrota rakaatan. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nah, itu jumlah. Kemudian kaifiat yusolli arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Falatas al an husnihinna, maka kamu jangan tanya bagusnya watulihinna dan lamanya. Moal katurutan gitu dah. Summa yusolli arba'an, kemudian beliau salat 4 rakaat. Falatas al an husnihinna watulihinna, kemudian kamu jangan tanya bagus dan lamanya. Summa yusolli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat, berarti 4, 4, 3. Fakultu, lalu kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutiro, apakah engkau tidur sebelum witir? Gitu.
Berarti kalau begitu Nabi itu 4 lalu tidur dulu, witirnya belum. Kan tengah malam ini. Artinya ini sampai ke subuh gitu. Qala kata Nabi, ya Aisyah tuhai Aisyah, inna ainayya tanamani. Sesungguhnya kedua mataku tidur, wala yanamu qalbi, namun hatiku tidak. Gitu. Nah, jadi dari hadis ini ya. Dari hadis ini jadi dalil bahwa Nabi tarawehnya itu 11 rakaat, tidak pernah lebih. Sholat malam Nabi itu baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Sebagaimana yang disampaikan Aisyah, yang disaksikan Aisyah dari perbuatan Nabi adalah apa? Makana yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Lalu kenapa ada yang 21 atau 23 atau bahkan 31 dan seterusnya? Nah, hadis-hadis yang menyebutkan lebih dari 11 rakaat, maksud saya adalah yang 21 atau 23 atau 31 dan seterusnya, itu dhaif. Baik dhaif secara sanad maupun dhaif secara matan. Kalau hadis dhaif berarti bukan bersumber dari Rasulullah. Kalau bukan bersumber dari Rasulullah berarti bukan ajaran Nabi. Ya mohon maaf ya. Dengan tidak bermaksud untuk menyinggung yang tarawihnya 23 gitunya. 23 21 sih. Ya 21 atau 23 lah ya. Dengan tidak bermaksud menyinggung, hadisnya dhaif gitu. Jadi ya udahlah, nu jelas gitunya di Sahih Bukhari itu jelas 11 rakaat, jelas caranya 4-4-3 gitu ya. Kemudian jelas juga tadi kan Nabi sebelum witir tidur dulu gitu. Karena ya emang di rumah gitu sebenarnya, terus ya sampai mau waktu sahur gitu. Makanya tidak ada tahajud, tidak ada witir setelah tarawih itu. Oh 21. Oh ya. Alhamdulillah langkung jelas Ustaz, jazakallahu khairan, amin. Abang Suna. Waalaikumsalam Kang Sarman. Pak Sarman. Kang Sarman BMC gitu teh. Ya, jadi gimana ya? Kan kita teh beragama teh ya. Beragama teh ingin selamat, ingin aman gitu. Kalau ingin selamat, ingin aman dunia akhirat mah ya pakai dalil yang selamat, yang aman. Kalau Sahih Bukhari jangan ditanya gitu. Jangan ditanya, jangan diperdebatkan, toslah gitu. Jadi, terlepas dari perbedaan yang ada gitunya, udah cari aman weh. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah tidak bisa dibantah kesahihannya. Buat apa memperdebatkan sesuatu yang sudah hadisnya dhaif, redaksinya bertentangan dengan yang sahih. Jadi dhaif matan, dhaif sanad tuh berat. Gitu. Mau dipertahankan dari jalur mana nggak bisa. Kalaupun ada ulama yang berpendapat pamannya ya 21 gitu kan. Kalau bahasa Imam Syaukani di kitab Al-Autor, lam yablughu la'allahu lam yablughu. Barangkali hadis seperti ini belum sampai gitu kepada ulama yang bersangkutan. Emang bisa ya bisa dah tuh zaman hari tama can aya pan maktabah samila. Kitab-kitab juga tidak seperti sekarang. Mau dapat ilmu juga kan harus ke luar kota, luar negeri. Mending lamun karena pesawat kan jalan, ieu jalan kaki. Dan itu waktunya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi sangat wajar gitu kalau kemudian ada ulama yang belum sampai hadis sahih tersebut kepadanya. Jangankan ini level ulama ya, level sahabat saja.
untuk kasus kawin kontrak ini, kawin mut'ah, Ibnu Abbas kan membenarkan kawin mut'ah. Belum tahu bahwa ada hadis yang menasih, yang menghapus tentang kawin mut'ah itu. Baru setelah diberitahu oleh Ali, Ibnu Abbas tahu bahwa ternyata kawin mut'ah itu sudah mansukh. Jadi boro-boro zaman ulama gitu. Zaman sahabat saja kejadian gitu, ada hadis yang sahabat belum tahu. Atau kasus misalkan Abu Hurairah atau sahabat lain yang berdasarkan dipahami ya dari Abu Hurairah itu, kalau orang pada waktu adzan subuh masih dalam kondisi junub, saumnya batal. Nah, itu kan disampaikan kepada Aisyah. Ya, apa yang disampaikan Abu Hurairah tapi oleh yang lain. Nah, lalu dikasih tahu oleh Aisyah bahwa Nabi itu pernah pada waktu adzan subuh masih dalam keadaan junub, belum mandi. Baru mandinya itu ya pada waktu adzan atau setelah adzan gitu, untuk sholat subuh kan. Disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Aisyah itu kepada Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, ya betul yang disampaikan dengan Aisyah. Nah ini Abu Hurairah terkoreksi gitu oleh Aisyah. Itu tuh zaman sahabat gitu. Kemudian Umar bin Khattab dan Ibnu Umar di hadis Muslim. Alhamdulillah nih, mawar 6 kali luar biasa. Taufik dilanjar jazakallah. Itu ikram can ngirim kopi ya. Kopi jeung paus. Kalau bukan tadi itu kemana ya? Oh, Ibnu Umar ya. Di hadis Muslim, Ibnu Umar dan Umar bin Khattab menyampaikan hadis bahwa mayit diazab karena tangisan keluarganya. Masih ingat ya nu Sabtu? Nah, gitu kan. Mayit diazab karena tangisan keluarganya. Lalu kemudian berita itu sampailah kepada Aisyah. Nah, oleh Aisyah kemudian rahimahumallahu, semoga Allah merahmati keduanya, itu Umar dan Ibnu Umar, karena keliru maksudnya. Bukan begitu gitu kata Aisyah. Bahwa yang dimaksud dengan mayit itu adalah mayit kafir. Lalu disampaikan oleh Aisyah asbabul wurud hadis, bahwa hadis tentang mayit diazab karena tangisan keluarganya itu ketika lewat mayit Yahudi itu di hadapan Nabi itu kan. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa mayit tersebut diazab dengan tangisan keluarganya. Tangisan itu pun bukan tangisan biasa, tapi tangisan niyahah ya, tangisan meratapi gitu. Itu kumaha itu baterai habis guys, itu tuh casana itu kumaha itu ya. Jadi Umar bin Khattab dan Ibnu Umar itu terkoreksi oleh Aisyah, artinya belum sampai gitu riwayat asbabul wurud tentang mayit diazab karena tangisan keluarga, padahal sebenarnya mayit Yahudi yang dimaksud teh. Nah, itu belum sampai kepada Umar dan Ibnu Umar. Jadi wajar kalau misalkan ada hadis 11 rakaat ini yang menyebutkan bahwa tidak lebih dari 11 itu belum sampai kepada ulama yang mengatakan tentang tarawih 21 gitu. Mau kumaha genset kumaha gitu. Kang Asep choice ini genset. Gitu. Jadi ya namanya manusia itu, seorang ulama ya wajar ada keterbatasan gitu. Ya kita jangan kekeh gitunya. Kan kata ulama ini juga begini begitu. Terus kumaha ada hadis nadoib gitu. Nadoib sanad, nadoib matan, wah ripuh tah. Munkar gitu hadisna oge. Karena doib bertentangan dengan yang sahih berat. Saya nulungan anak gitu. Gitu tah. Lam yablughu, barangkali belum sampai kepada ulama tersebut. Itu aja lah husnudon ya. Tapi ya jangan disebut bid'ah juga lah.
Yang 21 jangan disebut bid'ah juga. Kalau mohon maaf ya, kalau saya menyebut keliru ya keliru lah. Apa sih bedanya bid'ah dengan keliru kan? Kalau bid'ah itu dosa. Bid'ah itu dosa. Dan bid'ah itu sama sekali tidak ada pijakan. Kalau ini kan sebenarnya ada gitu kan. Tapi ya kalau ditelaah ternyata pijakannya lemah. Ya keliru dalam penilaian hadis berarti. Dan tidak sedikit ulama yang seperti itu. Kalau keliru itu tidak jadi dosa. Kata Nabi juga kan, barang siapa beristihad, fa in asoba falahu ajroni, kalau benar 2 pahala, wa in akhtoa, kalau keliru falahu ajrun wahidun, 1 pahala gitu. Tangtos nu doib kedahnya ngelin pami penak nu soimun atuh. Mayana we da nu doib mah pan bukan bersumber dari Nabi. Yang sahih dari Nabi, masa yang dari Nabi malah dikepinggirkan, yang bukan dari Nabi malah dipakai, pan aneh. Sedangkan kita bersahadat itu kan kepada Allah, kepada Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita taat kepada Allah, kepada Rasul. Taat kepada Allah berarti amalkan Quran, taat kepada Rasul berarti amalkan hadis Nabi. Hadis yang pasti sampai sanadnya kepada Nabi, bersumber dari Nabi. Kalau hadis dhaif itu tidak sampai sanadnya kepada Nabi, tidak bersumber dari Nabi, karena mungkin diantaranya munqati, terputus. Sebab sebenarnya yang ngomong itu upamanya tabi'in gitu, atau mursal gitu. Yang ngomong upamanya tabi'in ngaku langsung dari Nabi, padahal dia harusnya ya dari sahabat dulu kan, atau mauquf misalkan dari sahabat. Tapi ya kalau yang urusan ibadah, kalau mauquf itu ya pasti sebenarnya ilmunya dari Nabi ya. Gitu. Di Quran juga kan jelasnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berdebat, berbantah-bantahan, berbeda pendapat dalam hal apapun, fi syai'in pan ditanwin teh. Fi syai'in teh ditanwin. Berarti dalam hal apapun teh, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal siasah, dalam hal jinayah, pokoknya dalam hal apapun di dalam masalah agama, farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran berarti, kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada hadis sahih. Karena kalau hadis dhaif itu bukan dari Rasul gitu. Gampang sebenarnya beragama tekniknya. Gampangnya. Kalau bisa gampang, kenapa dibikin susah gitu kan? Janganlah, ad-dinu yusrun kata Nabi juga. Agama itu mudah gitu itu. Seperti santri di desa rantai gitu ta. Luar biasa ini. Ngaji qobla mudik ini guys. Nah ini namanya Dodi, ini sedang mencari jodoh guys. Ini barangkali ada yang minat ini akhwat. Janda siap janda? Ya sahabat. Ya mau gadis mau janda juga katanya siap guys. Ini Dodi Almagoti ini. Kunaon disebut tadi Almagoti teh? Berjibaku dalam hal magot. Almagoti. Iya kan, iya gurus magot. Jadi ini yang ngurus Taman Sakinah ini. Santuy namun bernas, insyaallah. Barakallahu fikum wa fikum barakallahu. Baik, silakan guys, ada lagi? Kalau itu nomornya habis tanya sebentar ya. Ini kan nomor 1909, kita klik dulu ya sebentar. Oh, habis ya. Nah, berarti sampai ke situ, itu berarti seputar keutamaan Ramadan ya yang ada di Sahih Bukhari ini guys. Tuh, Al-Maktabah As-Samilah Sahihul Bukhari.
Makanya kita sebut ini kajian fikih Bukhari. Jadi ini sederhana sekali nih cara berfikih Imam Al-Bukhari ini. Masya Allah. Jadi kita tinggal mampu aja memahami apa rangkaian nomor dan sebagainya. Oh, pertanyaan Kang Wawan terkait rakaat ada yang 4, ada yang 2 gimana Ustaz? Nah, gini ya. Nah, ini baru fikih ya. Gini ya. Kita lihat nih teksnya ya. Nah, ini Kang Wawan teksnya yusolli arba'an gitu kan. Beliau sholat 4 rakaat. Yusolli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Yusolli salasan gitu kan. Nah, ini disebut dengan fi'liyah Kang Wawan atau Iwan Iman. Jadi fi'liyah itu apa ya? Jadi fi'liyah itu sifatnya tidak terlalu mengunci sebenarnya. Kalau dibilang tidak terlalu mengunci. Beda dengan qauliyah. Kalau Nabi mengatakan tarawihlah 4-4-3, nah itu ngunci udah tertutup bagi selain 4-4-3 gitu. Tetapi ketika fi'liyah gitu kan, ketika fi'liyah, kalau ada orang yang kemudian formasinya berbeda, ya jujur saja saya tidak berani menyalahkan. Dengan asumsi begini, ada pendapat memang yang mengatakan 4 tersebut 2-2, tapi kalau saya sendiri enggak lah, 4 ya 4 gitu, karena ini mutlak gitu. Tapi gini, saya kasih analogi sederhana saja. Upamanya Kang Wawan atau siapa aja ya, upamanya tidak bisa taraweh ya, tidak bisa taraweh. Mungkin karena lagi mudik gitu kan, terus karena lagi belanja misalkan gitu, dan sebagainya lah. Nah, tapi sebelum sahur bangun dan diukur dari segi waktu nggak mungkin 11. Mungkin dia baru bisa 3 rakaat lah. Dia bisa 3 rakaat. Pertanyaannya boleh tuh lamun 3 rakaat gitu teh. Da ka udag na sakitu. Diambil witir saja 3 rakaat. Kenapa tidak boleh gitu kan? Kenapa tidak boleh? Kembali ke prinsip dalil secara umum tentang sholat malam. Tentang sholat malam gitu. Sholat malam itu ya sebenarnya yang prinsipnya witir. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Artinya kalaulah sholat malam di bulan Ramadan tidak 11, tidak dengan formasi 4-4-3, ya tidak ada masalah. Karena toh yang dilakukan Nabi itu berbentuk fi'liyah. Ngan Nabi masih gak gitu 4-4-3. Artinya berarti kalau misalkan bisa dibilang afdoliyah, ya itulah afdoliyah 4-4-3. Cuma tidak menutup rakaat selain itu, hanya jangan lebih dari 11 saja. Gitu. Itu ya kalau ijtihad saya begitu. Ustadz kantos nguping ti Ustadz kalangan muda juga bahwa rakaat diperbanyak, jadi pamit telepat janten 23, 36 atau lebih adalah dalam rangka meringankan dalam hal berdirinya. Kantos bingung. Abdi gak bingung. Ibadah itu bukan karena banyaknya ya. Ibadah itu bukan karena banyaknya, tapi karena benernya. Itu aja dulu. Karena ibadah itu berprinsip pada hadis man amila amalan, siapa yang melakukan suatu amalan laisa alai amruna, tidak ada perintah dari kami, fahuwa radun, tidak ada, maka amalan itu tertolak. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada dalil, apakah dalil umum gitu kan, gitu. Jadi ya dalil umumnya kan pokoknya kata Aisyah itu Nabi tidak pernah lebih dari 11. Berarti kurang 11 menang gitu. Nah itu ada fikih nanti. Mafhum mukhalafah, Nabi tidak pernah lebih 11, berarti kurang 11 menang, asal witir we jumlahnya. Tahajud sama qiyamul lail ada perbedaan atau hanya istilah?
Ya itu hanya istilah teh. Jadi tarawih itu dilakukannya karena di awal malam, tahajud dilakukannya karena bangun tidur gitu. Qiyamul lail itu ya qiyam, sholat yang dilaksanakan lail pada waktu malam. Hanya peristilahan yang digunakan. Kalau di luar Ramadan disebut qiyamul lail, kalau di bulan Ramadan disebut qiyamul Ramadan, tapi sebenarnya sholat malam kene gitu. Gitu. Prinsipnya ke situ ya. Berarti tahajud di luar Ramadan juga formasi 4-4-3 Ya, 4-4-3. Nah, justru gini ya. Ini saya perlihatkan aja ya. Hadis tahajud Kang Wawan. Nah, ini kan kitabu sholati tarawih ya, kitabu sholati tarawih. Nah kita masuk ke kitabu tahajud Sahih Bukhari ya. Mana itu kursor teh? Nah kita ke bawah, cari kitabu tahajud. Kalewat ketang. Kalewat guys. Nah di dia ya kita tahajud maka kawan ya ngik gitu. Nah ini kitab tahajud. Nah jadi ada bab tersendiri gitu, ada kitab tarawih, ada abu-abu tahajud. Nah kalau abu-abu tahajud kita langsung cari ke rokaatnya. Kaifa, nah ini ya kaifa kana ya. Kaifa kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail. Bagaimana cara Nabi salat malam dan kaifiatnya seperti apa? Nah, ini yang tahajud ya. Disimpan oleh Imam Al-Muhri di kitab tahajud. Nah, ini hadisnya. Ana rajulan qala, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Bagaimana kaifiat salat malam?" Kata Nabi, "Masna, dua-dua." Kalau tahajud itu maksudnya 2-2-2-2-2-1 gitu, atau 2-2-2-2-3 gitu. Fa idza khifta subha, kalau kamu khawatir subuh, maksudnya khawatir keburu subuh ya. Fa autir biwahidatin, maka tutup dengan witir 1 rakaat gitu. Nah, ini nomor 1086 belum selesai ya. Kita lihat nomor selanjutnya masih dalam satu bab tentang kaifiat. Nah ini nomor 1087. Tadi itu kan 1086, 1087. Jadi memang cara memahami Sahih Bukhari jangan dipisahkan. Nah sanad hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata asrota rakaatan. Salat Nabi itu 13 rakaat, berarti disebut 2-2-2 teh 13. Tapi 13 itu yakni bilail di malam hari. Nah 13 itu apa? Ini belum selesai ya. 13 itu belum selesai. Kita masih di nomor 1087. Jangan dulu ambil kesimpulan, lihat dulu nomor setelahnya. Kita klik lagi nomor 1088. Sanad hadis dari Masruq. Sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang salat Rasulullah bil lail pada malam hari di luar Ramadan ya. Faqalat, kata Aisyah, sab'un bisa 7, wa tis'un bisa 9, wa ihda asrota bisa 11. Gitu. Oh iya naon aya kotak segalanya. Wasiwa rakaatail fajri, kecuali 2 rakaat fajar, berarti 13 teh maksud nama 11 tahajud 2 rakaat qabla subuh gitu. Kalau di hadis lain mah 2 rakaatnya iftitah tahajud, jadi pembuka tahajud, 11-nya tahajud, jadi tetap tahajud tidak lebih dari 11 gitu. Itu nomor 1088. Nah, kita lihat nomor selanjutnya 1089. Sanad hadis masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal lail, Nabi salat malam salah satu asrota rakaatan 13 rakaat. Minha al witru, di antara 13 itu ada witir, maksudnya 11.
Jadi kadang disebut witir, kadang disebut salatul lail gitu kan. Warok atal fajri dan 2 rakaat fajar. Jadi tetap Nabi Muhammad tidak pernah lebih dari 11 gitu. Jadi yang dimaksud 13 itu adalah 11 tahajud, 2 rakaat fajri qabla subuh gitu. Itu 1089. Kita klik lagi setelahnya, tamat berarti babnya gitu.